Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih ada karena anugerahnya, amin. Walaupun kita masih diizinkan untuk ibadah online, tapi kiranya ibadah ini tidak mengurangi rasa kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita semua, baik yang ada di rumah maupun dimanapun saja berada. Tetap kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, amin. Haleluya, mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penjagaan-Mu Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku
bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Engkau Allah yang termulia. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang termulia. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau memuji nama-Mu karena Engkau teramat baik buat hidup kami. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau mensorak-sorai Tuhan, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan sedang mempersiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi Tuhan. Walaupun kami Tuhan tidak bersama-sama, kami dalam ibadah online, tapi tidak mengurangi Tuhan pengurapan-Mu buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mulai puji-pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Saudara diberkati hari ini, haleluya, karena kasih Tuhan begitu besar buat hidup kita, amin. Kita mau memuji Tuhan, sama-sama kita mau bertepuk tangan untuk memuji Tuhan, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita mau menari buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik akan memuji Tuhan. Kami takkan berhenti memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau selalu meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji,
kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap kita. Biarlah Tuhan sendiri yang datang. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan untuk tetap bisa beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala keberadaan kami hari ini. Kami ada semua karena anugerah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus mengangkat tangan kami, tanda kami mengucap syukur. Betapa Tuhan besar dan ajaib. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa buat bangsa kami. Kami mengucap syukur buat bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan berdaulat atas bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami dan mencurahkan damai sejahtera atas seluruh rakyat Indonesia, atas seluruh kami umat-Mu di bangsa ini. Terima kasih buat Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan memimpin, berdaulat, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil benar-benar keputusan yang datang dari Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih buat kota kami Cilegon Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera Tuhan yang hadir di kota ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah anugerah-Mu, kelimpahan-Mu Tuhan curahkan atas kota ini. Dan kami percaya kota ini dalam kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat hari lepas hari pemulihan terjadi di bangsa dan kota ini. Pemulihan secara ekonomi. Pemulihan kebebasan pandemik COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Keadaan kota kami semakin luar biasa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan bagi gereja GBI Petra. Tuhan terima kasih. Sampai hari ini gembala kami sekeluarga dalam anugerah kasih karunia-Mu. Wakil gembala kami sekeluarga dalam anugerah kasih karunia-Mu. Setiap para full timer juga dalam anugerah kasih karunia-Mu. Para pengerja dan seluruh jemaat Tuhan yang digembalakan di gereja ini tetap dalam anugerah kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami umat-Mu menghargai kasih setia-Mu. Kami tetap menghargai berkat-Mu. Kami tetap menghargai setiap kesempatan ibadah yang ada. Sekalipun ibadah online ya Tuhan. Ingatkan kami umat-Mu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Bukan karena tergantung rasa suka atau tidak suka. Tapi karena kami cinta Tuhan. Kami menghargai usaha hamba-hamba Tuhan yang menyelenggarakan ibadah lewat online. Tuhan Yesus, satukan hati kami umat-Mu. Agar kami tetap menangkap visi Tuhan atas gereja ini. Hari-hari ini Engkau sedang mengajar kami Tuhan tentang pribadi kerajaan Allah, pola pikir kerajaan Allah, sikap dan perbuatan orang-orang kerajaan Allah. Biar kami seluruh hamba-hamba-Mu dan umat-Mu menghargai visi gereja ini. Kami percaya jemaat-Mu akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya umat-Mu berkemenangan dalam setiap persoalan yang ada. Kami berdoa umat-Mu yang sedang sakit, kami sepakat di dalam nama Yesus. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang berkekurangan diberkati berlimpah-limpah. Tuhan buka jalan, Tuhan mencurahkan berkat, Tuhan buka pintu-pintu berkat yang berlimpah atas umat-Mu. Umat-Mu yang sedang bimbang, sedang hampa, sedang putus asa. Kami berdoa dalam nama Yesus, kebenaran firman-Mu yang dibaca, yang direnungkan, yang didengar hari-hari ini bahkan selama hidup kami, itu yang menolong kami untuk lepas dari keputusasaan. Ada pengharapan di dalam Kristus,
Ada kesembuhan di dalam Kristus, ada pemulihan di dalam Kristus. Dan kami percaya hari-hari ini jemaat-Mu juga mengalami mukjizat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang dipersiapkan oleh hamba-Mu. Semua datang dari-Mu Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan, meneguhkan kami, menyembuhkan, memberkati kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapan-Mu juga turun atas kami umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Bulan Juni ini adalah bulan keluarga dalam kalender GBI ya, Sinode GBI. Karena itu dalam bulan Juni ini seluruh khotbah kita bertemakan keluarga. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat menarik. Saya beri judul Pernikahan yang bahagia dan berhasil adalah milik orang-orang pemberani. Wah, ya pernikahan yang bahagia dan berhasil adalah milik orang-orang pemberani. Tentunya semua orang yang berkeluarga menginginkan memiliki pernikahan yang bahagia dan berhasil. Tapi sayangnya kebahagiaan dan keberhasilan pernikahan hanyalah milik orang-orang yang pemberani, bukan orang-orang yang pengecut. Nah, kekacauan atau pertikaian atau konflik di dalam keluarga, ya kerusakan dalam keluarga, itu sudah ada sejak awal mula adanya keluarga. Jadi sejak pertama kali ada manusia, yaitu Adam dan Hawa, kekacauan, pertikaian, konflik, kerusakan keluarga, itu sudah ada luar biasa. Padahal pada waktu itu kondisi Adam dan Hawa adalah kondisi yang sangat sempurna. Mereka segambar dengan Allah. Karena itu sungguh untuk bisa membangun dan hidup di dalam keluarga yang bahagia dan berhasil tidak mudah, saudara. Nah, kita akan pelajari dari Kejadian pasal 3 ayat 6-13. Lalu saya sambung lagi dengan ayat 16 dan 17. Ini kisah tentang Adam dan Hawa. Mari kita simak ayat-ayat ini dan tolong Bapak Ibu Saudara perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Ya, itu adalah kata-kata yang sangat penting. Ya, saya akan bacakan dari ayat 6 dari Kejadian 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Firman-Nya kepada perempuan itu, ayat 16, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak,
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Wow. Sebuah kisah yang sangat menarik tapi juga tragis, Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menempatkan manusia di taman yang paling indah, Taman Eden. Hidup mereka sempurna, tapi ketika itu ada godaan dari ular untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan ketika itu Hawa yang digoda, dia memakan buah itu dan suaminya ada di sebelahnya. Ditawari dan ikut makan. Sangat tragis dan sungguh sangat menyedihkan. Dan ketika Tuhan datang ke Taman Eden, mereka berdua bersembunyi karena merasa bersalah. Dan ketika itu Tuhan bertanya, di manakah engkau? Dan bertanya kepada mereka, mengapa mereka memakan buah itu? Sebenarnya Tuhan bukan tidak tahu, tetapi Tuhan ingin kejujuran dari kedua orang itu. Tuhan ingin mereka mengakui, mereka mempertanggungjawabkan. Tetapi menarik sekali bahwa kecenderungan manusia adalah menutupi kesalahan dan menyalahkan orang lain. Mari kita lihat tadi ayat ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi ketika mereka terbuka matanya karena makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, mereka sadar diri mereka telanjang, maka mereka menutupi ketelanjangan itu. Itu kecenderungan manusia selalu ingin menutupi kesalahannya. Bahkan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Bukan mengakuinya, bukan terbuka kepadanya, tetapi menutupi, apalagi di depan orang lain. Dia berlaku seolah-olah baik, keadaan oke, dan semua sempurna, padahal di dalam dia menyimpan kekotoran. Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, inilah kecenderungan manusia. Menutupi kesalahan, bersembunyi. Ya, karena takut, ya, karena takut diketahui kesalahan. Itu kecenderungan manusia. Dan yang kedua, kecenderungannya adalah selalu menyalahkan orang lain. Ayat 11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menanyakan mengapa mereka memakan buah itu, apakah mereka memakan buah itu, maka mereka tidak mengakuinya. Adam berkata, perempuan ini, nah, dia menyalahkan perempuan ini. Bukan cuma dia menyalahkan perempuan ini, tetapi dia juga menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang membuat aku berdosa. Jadi seolah-olah Adam itu mau menyatakan bahwa yang salah bukan dia, yang salah tuh perempuan ini, dan yang salah juga Tuhan yang menaruh perempuan ini di sisinya. Wow, luar biasa, itulah manusia. Di hadapan Tuhan pun dia nggak mau mengaku bersalah. Dia malah menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Dan yang perempuan juga nggak mau kalah. Ketika Tuhan tanya, apakah yang kau perbuat ini? Dia menjawab, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan.
Perhatikan saudara, inilah kecenderungan semua manusia terutama dalam pernikahan. Selalu merasa dirinya tidak bersalah dan yang salah adalah orang lain. Sejelas apapun kesalahannya, sevulgar apapun kelihatan kesalahannya, tetap orang tidak akan mengakui bahwa dia bersalah. Nah, saya kasih contoh satu lagi supaya saudara juga tahu bahwa ini bukan cuma menimpa Adam dan Hawa, tapi kecenderungan ini adalah seluruh manusia, bahkan orang-orang yang kita anggap sebagai tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Kejadian 16 ayat 1-5. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Perhatikan di sini. Jadi mereka berdua adalah tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yang sangat dicintai Tuhan, yang sangat hebat, saudara, kita akui, menjadi teladan. Tapi dalam kenyataannya ketika berkeluarga, ya seperti kebanyakan orang, mereka punya kelemahan. Satu kali karena janji Tuhan tak kunjung tiba, maka Sarai mengambil inisiatif karena dia ternyata tidak melahirkan. Ya, pada Tuhan sudah berjanji berkali-kali bahwa mereka akan punya keturunan. Akhirnya dia ambil inisiatif, ya udah saya bantu Tuhan aja deh. Kayaknya Tuhan abai ya, atau lupa atau bagaimana sehingga saya nggak bisa melahirkan. Ya, dia memberikan saran pada Abram. Jadi yang punya inisiatif itu Sarai, bukan Abram. Sarai bilang, ya udah Abram, daripada kamu nunggu-nunggu, saya nunggu-nunggu nggak dapat juga. Udahlah kita pakai cara alternatif. Saya punya pegawai ya, yang cantik masih muda, namanya Hagar. Gimana kalau kamu hampiri dia? Ya, jadikan selirmu. Ya. Jadikan istri muda, nanti kamu bisa punya anak dari dia. Ini jelas-jelas bukan kehendak Abram, ini adalah advice atau saran atau dorongan dari Sarai. Ya Abraham waktu itu oke-oke aja, namanya lelaki ditawari wanita muda, ya udah nggak apa-apa. Kan kamu juga yang nyuruh saya, bukan saya yang mau, jadi bukan saya selingkuh. Tapi akhirnya apa yang terjadi ayat 4, mari kita lihat Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Wah, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada kepangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Wah, saudara, lucu. Setelah Hagar mengandung, dia memandang rendah nyonyanya. Ya, kamu mandul aku nih. Tokcer langsung punya ya calon bayi di perutku. Kamu udah nikah lama berpuluh tahun gak punya anak. Aku sebentar aja. Wah, aku nih. Kamu ini gak ada apa-apa. Seolah-olah seperti itu. Maka tersiksalah batin Sarai. Dan bukannya dia mengakui bahwa dia yang berbuat salah dengan menganjurkan ya jalan keluar yang tadi itu, tetapi dia justru menyalahkan Abram. Dia berkata, penghinaan yang kau derita ini adalah tanggung jawabmu. Aneh, saudara. Dia yang suruh, dia yang inisiatif, ya. Dia yang mendorong Abram, tapi begitu Abram melakukan dan ada konsekuensinya, maka dia menyalahkan Abram. Padahal Abram waktu itu nggak punya niatan seperti itu. Nah, inilah manusia. Selalu ya tidak mau
disalahkan dan selalu merasa diri benar. Saya juga heran, saudara. Sejelas apapun ya, jelas ini kelihatan sekali kesalahan Sarai. Jelas semua orang pasti akan berkata, ya kamu yang salah, kamu yang suruh. Tapi tetap, ya memang saya yang suruh, tapi yang salah tuh si Abram. Aneh nggak, saudara? Inilah penyebab kehancuran rumah tangga. Yang pertama adalah merasa diri ya, benar atau merasa diri selalu benar atau tidak merasa bersalah. Saya cukup lama ya menjadi hamba Tuhan full timer ya, banyak sudah mengkonseling keluarga-keluarga. Selama saya jadi hamba Tuhan ya, begitu banyak yang konseling rumah tangga. Rasanya nyaris sama hampir ya. Hampir semua orang yang konseling meminta nasihat atau solusi bagi pernikahannya. Hampir semua yang datang pada saya, mungkin 99% yang datang pada saya, merasa dirinya benar. Entah yang cewek ya, yang istri atau yang cowok, yang suami sama. Datang pada saya menyatakan ada masalah dalam rumah tangga, tetapi selalu nih, hampir selalu, mungkin 99% ya, selalu merasa bahwa dirinya ya yang benar. Yang salah itu pasangannya. Sekalipun setelah kita analisa, setelah kita dengarkan, cerita-cerita, pendapat-pendapat, bahkan juga kesaksian dari orang lain, udah jelas dia juga salah, tetapi maaf, seperti Sarai selalu berkata saya benar, yang salah dia. Persis seperti Adam yang bilang bukan saya yang salah adalah istri saya. Bahkan Tuhan yang udah taruh dia jadi istri saya, Tuhan yang salah bukan saya. Luar biasa, di hadapan Tuhan aja tetap nggak mengaku salah. Itulah manusia. Ya, demikian juga Hawa, dia merasa tidak bersalah. Dia berkata, ular yang menggoda saya. Memang ular yang menggoda, tapi pilihan ada tetap pada dia. Kalau dia nggak mau lakukan, ya dia aman. Nah, inilah manusia selalu merasa diri benar. Dan saya mau bilang, inilah penyebab kehancuran rumah tangga, yaitu sifat pengecut. Sifat tidak mau mengakui kesalahan, selalu merasa benar, selalu merasa tidak bersalah, dan yang salah adalah orang lain. Ini timbul karena apa? Karena ego, karena kesombongan. Ego, harga diri, kalau dia dianggap bersalah, dinilai bersalah, dia gengsi, dia marah, dia malu. Sekalipun kesalahannya jelas terlihat. Semua orang kalau dengar ceritanya pasti tahu kamu juga salah atau kamu yang bersalah. Tapi karena ego dan kesombongan, dia berpikir dan merasa bahwa orang lainlah yang bersalah. Dan karena orang lain yang bersalah, maka yang harus berubah bukan saya, tapi orang lain. Ya, pasangan saya yang harus berubah, bukan saya. Nah, kacaunya lagi, dua-duanya merasa tidak bersalah, dua-duanya merasa pasangannya yang harus berubah, akhirnya sampai kiamat pun rumah tangganya tidak akan damai. Sampai kiamat pun tidak akan ada solusi, karena terus saling menyalahkan, saling menuntut. Itu saudara, ya, kepengecutan, ya, sifat manusia yang begitu, ya, menyebabkan kerusakan. Saya juga sudah pernah masuk dalam kondisi ini. Pada awal-awal masa pernikahan saya, beberapa tahun, selalu cekcok, ribut, konflik. Kenapa? Karena dua-dua merasa benar. Dua-dua adalah orang yang berbeda, dari daerah yang berbeda, cara didiknya berbeda, pandangannya, nilai-nilainya berbeda. Sekolahnya berbeda, ya kan? Semuanya berbeda, paradigmanya berbeda, tentang benar dan salah berbeda. Disatukan, pastilah ada benturan yang keras, karena dua-dua merasa benar.
Dia akhirnya ribut terus sampai rasanya nggak tahan dan aduh sebaiknya pisah saja. Ya, dan selalu menyalahkan, kamu yang salah, kamu yang harus berubah. Dua-dua nggak mau bertobat. Ya, untungnya Tuhan pulihkan. Kalau nggak mungkin sudah tidak ada lagi keluarga saya. Ya, setelah sadar mengakui kesalahan, akhirnya Tuhan pulihkan. Nah, saudara, setiap orang juga selalu merasa diri sebagai korban, bukan penyebab. Jadi kalau ada kekacauan, konflik, ada kerusakan dalam rumah tangga, dia bilang, ya saya begini karena dianya sih begitu. Saya jadi galak, saya jadi pemarah karena dianya cerewet. Nah, oke. Ya, selalu kita dengarkan begitu, seolah-olah dia itu korban. Ya saya selingkuh karena dianya sih bertindak semena-mena kepada saya. Bukan saya yang salah. Wah. Ya saya menindas dia karena dianya sih melawan terus. Nah saudara, nggak pernah orang itu sadar bahwa dia yang bersalah. Selalu dia merasa korban. Saya melakukan ini karena dia melakukan itu. Nah, itulah sampai kapanpun nggak akan ada penyelesaian, saudara. Itu yang saya alami. Ya. Nah, saudara, bagaimana sih sebenarnya pemberani? Ya, yang disebut pemberani dalam pernikahan itu. Seperti apa sih orang-orang pemberani yang sejati? Ketika kita membicarakan segala hal di dalam kehidupan kita, maka hanya ada satu tokoh yang paling sempurna yang harus kita teladani, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika kita menikah dan kita mencari standar atau mencari pedoman atau mencari teladan, maka kita tidak harus melihat kepada pribadi Yesus. Yesus adalah pemberani sejati. Mari kita lihat dalam Filipi 2 ayat 5-8. Dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, amazing, dahsyat, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, inilah teladan kita, termasuk di dalam pernikahan. Yesus adalah pemberani sejati sampai akhir. Ya, luar biasa. Mari kita akan melihat, saudara, ternyata dari ayat-ayat ini kita dapati poin-poin kebenaran tentang keberanian yang sejati. Nah, pemberani sejati itu seperti apa? Dari ayat ini bisa kita ambil. Yang pertama adalah pemberani sejati di dalam sebuah keluarga adalah orang yang berani mengaku salah. Orang yang berani mengakui kesalahannya. Bukan menutupi, bukan menyalahkan orang lain, bukan berkata bahwa saya korban, saya berbuat ini karena dia, tetapi dia berani mengaku salah. Dia membuang ego dan kesombongannya. Di dalam Filipi 2 ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, dia adalah pencipta. Tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kita manusia berdosa selalu mempertahankan ego kita. Kita selalu mempertahankan kesombongan kita. Kita selalu mempertahankan kebenaran kita. Nah, kita harus belajar pada Yesus. Dia saja yang Allah rela ya melepaskan kesejajarannya itu, kesetaraannya itu. Dia tidak pertahankan. Walaupun dia Allah, dia diperlakukan apapun, dia terima. Luar biasa, dia disalahkan, dia ditolak, dia dihakimi, dia diludahi, ya, dia disiksa, bahkan dibunuh. Padahal dia Tuhan pencipta manusia. Dia tidak mempertahankan keilahiannya itu di hadapan manusia.
Dia relakan. Wow, ini teladan yang luar biasa. Kita seringkali disalahkannya sedikit saja kita marah, kita tidak mengakui. Nah seperti Yesus, mari kita jangan mempertahankan ego, kesombongan, harga diri kita, kebenaran kita. Nggak mudah saya tahu, karena saya pernah mengalami. Mari berani mengaku salah. Kenapa ada masalah dalam rumah tanggamu? Pak, saya yang bersalah. Ceritakan, akui. Wah, itu gentle. Ya, itu pemberani sejati. Itu hebat. Bukan cuma menyalahkan, semua orang juga bisa menyalahkan. Itu pengecut. Tapi kalau dia pemberani, saya yang salah, Pak. Semua ini yang terjadi dalam rumah tangga. Ini salah saya, Pak. Ceritakan. Jangan tutup-tutupi ketika konseling sehingga kita bisa ketemu ya solusi yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan memulihkan. Tapi selama kita tidak mau mengakui kesalahan kita dan menyalahkan orang lain, tidak akan ketemu solusi. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Yang kedua, pemberani sejati adalah orang yang berani meminta maaf. Luar biasa ini, saudara. Berani meminta maaf setelah mengaku bersalah. Berani meminta maaf kepada pasangannya. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 katakan begini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Dia Tuhan loh. Dia mengambil ya keputusan untuk merendahkan diri menjadi budak, menjadi hamba, menjadi manusia yang rendah. Bukan cuma manusia, tapi hamba, manusia yang lebih rendah lagi. Yang diperbudak, saudara. Merendahkan diri. Selain mengakui kesalahan, dia meminta maaf, merendahkan diri. Ya, saya yang salah, saya minta maaf. Jarang, saudara, saya ketemu orang seperti ini. Ya dalam rumah tangga selalu biasanya dia merasa benar. Dan dia minta orang lain yang minta maaf. Tapi Yesus beda, dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yang menarik sekali dalam kisah Adam Hawa tadi. Dan juga dalam kisah Sarai dan Abram tadi. Tidak ada satupun yang meminta maaf. Ketika Tuhan datang dan mempertanyakan hal itu, Adam dan Hawa sama sekali, sekalipun jelas mereka bersalah, tidak ada inisiatif bilang begini, Tuhan memang kami bersalah, karena itu kami minta maaf Tuhan. Nggak ada. Di hadapan Tuhan aja mereka nggak meminta maaf. Betapa sombongnya manusia. Mereka malah menyerahkan orang lain. Di hadapan Tuhan. Saya berpikir seandainya waktu itu mereka meminta maaf, mungkin kisahnya akan berbeda. Saya nggak tahu seperti apa, yang jelas mungkin kisahnya akan berbeda. Mungkin mereka tidak menerima kutukan seperti yang kita tadi baca. Ya. Kutukan kepada tanah dan kutukan kepada istri pada saat melahirkan. Sehingga hidup mereka sangat menderita. Nggak ada yang meminta maaf. Tuhan kami bersalah, kami minta maaf. Pengecut semua. Sarai juga begitu kepada Abram. Nah marilah kita menjadi pemberani sejati ketika salah. Akui, saya minta maaf. Itu akan melegakan hati. Itu akan membuat jalan perdamaian. Itu akan membuat kasih kembali terjalin. Saya minta maaf. Rendahkan diri. Satu kali ada seorang pemuda mau menikah. Ya ini sebuah kisah. Saya pernah baca di artikel. Pemuda ini minta nasihat dari papanya. Pak, saya mau menikah, apa yang harus saya siapkan? Sikap apa yang harus saya lakukan? Ajari papa udah lama menikah dengan ibu dan saya lihat langgeng bahagia. Papanya bilang, sekarang kamu minta maaf sama papa. Hah? Maksud ayah gimana? Minta maaf. Kemudian mereka berjalan ya sambil di taman itu. Maksudnya gimana? Kamu minta maaf sama papa. Terus jalan lagi agak jauh, si papa ngomong lagi. Kamu minta maaf sama papa. Iya kenapa pak? Alasannya apa? Saya harus minta maaf. Kamu minta maaf sama papa.
Dan terus berkali-kali tetap si anak itu tidak ngerti, tidak paham kenapa dia harus meminta maaf. Padahal dia nggak merasa berbuat sesuatu yang salah. Akhirnya di ujung taman itu anak itu berkata, ya sudahlah kalau papa pengen saya minta maaf, saya minta maaf pak, saya minta maaf. Ampuni saya pak. Nah bagus, kata papa. Bagus, berarti kamu sudah siap menikah. Hah? Maksud papa apa sih? Papanya bilang, kamu harus belajar meminta maaf sekalipun tidak merasa bersalah. Maka rumah tanggamu akan bahagia dan berhasil. Sekalipun kamu merasa benar, minta maaf. Seperti tadi, papa suruh minta maaf. Kamu nggak ngerti salah apa memang, kamu tidak bersalah. Tapi minta maaflah. Tunjukkan kerendahan hatimu. Wow, itulah sebuah kebenaran yang luar biasa. Berani meminta maaf. Yang ketiga kita lihat dari Kolose 3 ayat 13. Pemberani sejati seperti apa? Kita lihat Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Luar biasa. Jadi di sini pemberani sejati adalah orang yang berani mengampuni kesalahan. Sebesar apapun kesalahan pasangannya. Dia tidak mendendam, tapi di sini katakan ampunilah. Seorang akan yang lain, seperti Yesus mengampuni kita. Berapa kali? 70 kali 7 kali, artinya tanpa batas. Capek Tuhan, Tuhan pasti menguatkan. Kita juga tiap hari berbuat dosa, tapi Tuhan ampuni. Demikian juga kita harus mengampuni pasangan kita. Sebesar apapun, sesering apapun. Terus ampuni. Minta kekuatan, kemampuan, kasih karunia Allah. Sehingga kita bisa terus mengampuni. Berani ampuni. Jangan simpan dendam. Jangan terus mempertahankan kesalahan orang lain dan terus mengingat-ingat. Ampuni, lepaskan pengampunan. Kita pun tidak mau jika kesalahan kita diingat orang lain. Apalagi diingat Tuhan. Dan terus diperhitungkan. Kita pasti merasa takut, terintimidasi. Terus-menerus merasa bersalah. Tetapi Tuhan bilang, ampunilah seperti aku mengampunimu. Wah, mari saudara kita ampuni pasangan kita. Sebesar apapun. Ya, akui kesalahan kita. Meminta maaf kepadanya. Dan ampuni kesalahan. Jangan kau simpan-simpan. Yang berikutnya pemberani sejati adalah kita lihat di situ dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia atau Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow, luar biasa saudara. Yesus itu luar biasa. Pemberani sejati di sini dikatakan bahwa dia berani memikul tanggung jawab atas kesalahannya. Bahkan kesalahan pasangannya atau rela berkorban. Yesus kan tidak berdosa, dia tidak mengenal dosa, dia kudus. Tapi mau menjadi berdosa. Loh kok mau? Dia yang suci, benar, kudus. Dia yang sempurna, mau menjadi dosa. Mau disalahkan, mau dibebani semua dosa manusia karena cintanya kepada kita. Artinya dia mau memikul kesalahan dirinya dan kesalahan pasangannya dan bertanggung jawab atas itu. Sekalipun yang salah adalah pasangannya, dia rela menanggung kesalahan pasangannya. Bukankah seperti itu Yesus? Dia nggak bersalah, tapi dia rela menanggung kesalahan kita, dosa-dosa kita. Nah itu pemberani sejati. Dia tidak salahkan, ini loh yang salah istri saya, ini loh yang salah suami saya, ini loh yang salah mertua saya. Enggak, dia bilang ini salah saya, ini salah istri pun yang istri lakukan itu adalah kesalahan saya juga. Saya akan bertanggung jawab atas kesalahan dia. Itu gentle, itu rela berkorban. Seperti Yesus. Saya akan melakukan segala yang saya bisa. Ya tentunya dengan bantuan Allah untuk bertanggung jawab atas kerusakan, kehancuran akibat kesalahan saya. Ya, kesalahan istri saya pun saya anggap sebagai kesalahan saya. Saya yang akan tanggung jawab. Wah, luar biasa itu saudara. Ya, rasanya belum pernah saya menemukan orang seperti ini. Semoga setelah mendengar firman Tuhan ini kita mau melakukannya. Bertanggung jawab atas kesalahan sendiri maupun kesalahan pasangannya. Seperti Yesus
yang seharusnya tidak menanggung dosa kita. Dia mau, rela, padahal dia benar, dia kudus. Bahkan ada satu kata di sini, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita yang bersalah dibenarkan, coba saudara bayangkan. Kita yang bersalah, yang jelas-jelas berdosa, nggak bisa ditutupi lagi. Tapi Yesus sudah mengambil dosa itu dan dia malah membenarkan. Filipus sudah benar karena aku. Loh, enak bener ya. Ya itulah Tuhan, saudara. Jadi kalau dalam konflik terjadi dan kita bertanggung jawab atas kesalahan kita dan pasangan kita, dan kita bilang, saya yang bersalah, istri saya benar. Beres, saudara, cepat beres itu. Solusinya cepat ketemu. Karena dua-dua tidak mempertahankan kesombongan, ego, dan kebenarannya. Tapi dia mengaku bersalah. Dan berkata dia benar. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Itulah pemberani sejati. Ya. Akibatnya adalah yang terakhir, pemberani sejati adalah berani ambil tindakan untuk berubah. Ya, artinya melakukan firman Tuhan. Ayatnya yang tadi di Filipi 2 ayat 7-8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pemberani sejati tidak menuntut orang lain yang berubah. Pemberani sejati berani ambil tindakan bahwa saya yang harus berubah. Saya yang harus taati firman. Kebanyakan saya temukan pasangan, bahkan diri saya sendiri waktu dulu, selalu berkata bahwa kamu yang harus berubah. Ikuti firman Tuhan nih. Firman Tuhan berkata untuk wanita ini nih. Hei, dengar. Tunduklah pada suami. Kita menuntut orang lain. Kamu yang harus berubah, kamu yang salah. Nih, lihat firman Tuhannya begini nih. Waduh, kita sombong sekali. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia sebagai Allah, dia pencipta, dia Tuhan, tapi dia rela menjadi manusia, bahkan merendahkan diri menjadi hamba atau budak, dan dia taat firman bahkan sampai mati. Wah. Jadi dalam keluarga biarlah saudara tidak usah menuntut pasanganmu. Saudara sendiri ambil keputusan. Ambil tindakan, saya mau berubah, saya mau taati firman. Sampai kapan? Sampai mati seperti Yesus. Kita ambil tindakan, saya akan lakukan firman sampai mati. Taat kepada Tuhan sampai mati. Tidak menuntut pasangan kita. Tapi kita yang menuntut diri kita sendiri. Seperti Yesus mati di kayu salib. Demikian Filipus mematikan egonya, kesombongannya, harga dirinya. Ya, dipakukan di kayu salib, merendahkan diri. Saya yang taati firman. Ini luar biasa, saudara. Kebanyakan kita marah, kita menuntut, kita menghakimi. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia yang merendahkan diri. Dia yang mengakui, yang mengambil kesalahan itu. Dia yang menerima. Dan dia melakukan firman taat sampai mati. Kalau kita terus menuntut, tidak akan ada jalan keluar. Di dalam kitab 1 Petrus, ya, pasal 3 ayat 1-7 juga dikatakan jika ada seorang suami yang tidak taat firman, yang hidupnya penuh dalam dosa, maka istrinya bukan dengan perkataan mengubah dia, tetapi dengan mentaati firman, dengan hidup saleh, dengan hidup benar, sehingga tanpa perkataan dia bisa membuat suaminya bertobat. Kita tidak menuntut orang lain, kita sendiri yang melakukan firman. Seandainya sikap-sikap pemberani sejati ini ada dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita pasti bahagia, pasti berhasil, pasti jadi teladan. Itu doa saya, saudara. Saya rindu semua keluarga anak-anak Tuhan berhasil dan bahagia dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini mengingatkan kami, mengajar kami sedemikian rupa, supaya kami bisa menjadi pemberani-pemberani sejati. Sehingga rumah tangga kami bahagia dan berhasil. Ampuni kami selama ini yang seringkali menyalahkan orang lain. Selalu menuntut orang lain berubah. Selalu merasa diri benar. Ya, kami tidak mengakui
segala kesalahan kami, dan kami selalu merasa diri sebagai korban, bukan penyebab. Tapi hari ini kami mau berdiri di hadapan-Mu mengakui, kami mau mengaku bersalah. Kalau ada kekacauan, kerusakan dalam rumah tangga, saya yang bersalah, bukan pasangan saya. Saya juga mau minta maaf kepada pasangan saya karena selama ini telah menyakiti hatinya. Saya juga mau mengampuni kesalahan pasangan saya, sebesar apapun itu, sesering apapun. Dan saya yang mau bertobat, saya mau memikul tanggung jawab atas kesalahan saya dan juga kesalahan pasangan saya. Saya mau disalahkan. Dia yang benar, bukan saya yang benar, tapi dia yang benar. Saya yang salah dan saya mau ambil tindakan untuk berubah. Saya mau lakukan firman Tuhan, saya mau taat. Saya mau taat selama-lamanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, biar ini menjadi kehidupan setiap kami. Kami mau meneladani Kristus dan kami percaya hasil akhir adalah kebahagiaan dan keberhasilan dalam kehidupan keluarga kami di tengah zaman yang jahat ini. Memberkati semua jemaat-Mu yang telah menyaksikan ini, dan biarlah Roh-Mu memampukan. Mari angkat tangan saudara, arahkan pada Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa lagi dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.